help us to know more about the Indonesian football. And about Tarik, it's simple. We call up him, but he didn't come because personal reasons. We call up him, but we wanted that he come with us, that he play for the country, and that he make to. Saya akan kembali lagi yang membahas mengenai kabar terbaru dari timnas Indonesia, dan di sini pun saya akan fokus ya mengenai pembahasan kabar dari timnas Indonesia versus Brunei Darussalam. Tetapi sebelum saya lanjut teman-teman ya, ini menurut saya ada dua pesan atau dua berita yang menurut saya harus saya sampaikan karena memang ini sangat penting sekali ya. Oke. Jangan lupa untuk membantu channel ini, silahkan kalian tekan tombol like, komen, dan juga subscribe, serta tekan tombol lonceng ya agar kalian mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya. Nah, yang pertama di sini saya membahas mengenai pelatih Brunei ya. Pelatih Brunei ini mengaku bahwa sudah mengetahui kelemahan Indonesia. Dia pun siap untuk melakukan balas dendam di kandang Brunei. Nah, dia pun mengatakan setelah kalah telak 6-0 ya lawan Indonesia, pelatih Brunei pun Mario Rivera ini ya mengatakan bahwa akan membalas kekalahan saat di Brunei nanti. Dia pun berstatement seperti ini, "Kami tidak perlu selalu menyerang dalam permainan karena yang terpenting kami tahu kekuatan kami dan kelemahan Indonesia. Kami akan selalu mencoba memanfaatkannya untuk meraih kemenangan," ucap Mario Rivera. Nah, menurut saya juga tidak masalah ya sebagai pelatih yang harus memiliki sikap optimis kepada timnya. Tetapi saya melihat ya, apapun yang terjadi dengan timnas Indonesia, jika ya Brunei harus menang ya, artinya jika Brunei harus lolos ya, pengen lolos artinya harus menang 7-0 ataupun ya 7-1 seperti itu agregat gol, ataupun 6-0 ya 6-0, tetapi nanti akan dilanjutkan nantinya ya dengan extra time dan lain sebagainya. Tetapi saya melihat bahwa apa yang dilakukan oleh pelatih Brunei ini menurut saya ya, jikapun Brunei harus mengejar 6-0 itu sepertinya akan sangat sulit ya, karena saya melihat bahwa back timnas Indonesia itu juga sudah sangat berat sekali untuk dihadapi. Bahkan kita ketahui untuk di leg pertama kemarin hanya 2 shot on target dari Brunei Darussalam. Itu artinya dari situ saja kita sudah melihat bagaimana kualitas timnas Indonesia. Tetapi di sini bukan berarti kita sombong ya, kita masih harus fokus karena pertandingan itu akan menentukan kita apakah kita bisa menjamu Irak nantinya di tanggal 16 November. Namun yang jelas saya melihat ini sesuatu yang bagus, ini sesuatu yang sangat luar biasa karena Sintayong berhasil untuk bisa mengamankan ya 6-0 atau 6 poin ya, atau 6 gol. Dan di sini pun jika kita berbicara tentang bagaimana kekuatan Brunei ya, menurut saya apa yang sudah dibicarakan oleh kaptennya sendiri bahwa ya kalau untuk mengungguli Indonesia itu sangat susah, itu sudah sangat jelas ya bahwa Brunei ini sangat kurang diperhitungkan. Tetapi apapun itu ya, sebagai pecinta timnas, kemudian kita sebagai supporter timnas, kita harus mendukung secara objektif ya, mendukung semuanya agar nantinya ini bisa segera bermain dengan maksimal. Dan kabar terbarunya ya, saat melawan Brunei ini ada kabar ya, yakni Edo Febriansah dan juga Rafael Struijk ini keadaannya sudah membaik. Artinya kemungkinan besar kedua pemain ini akan diturunkan. Ya, menurut saya seperti sosok Edo Febriansah ini pemain yang memang saat ini track recordnya kemudian performanya sedang naik ya. Sedangkan saya melihat ya ada beberapa pemain yang sedang turun seperti Pratama Arhan dan juga Egy Maulana Fikri. Nah, ini bisa menjadi opsi nantinya agar Edo bermain. Dan yang selanjutnya seperti sosok Rafael ini juga sangat penting karena saya melihat walaupun di pertandingan sebelumnya ya Indonesia berhasil menang dengan 6-0 ya, kayak sepertinya ada yang kurang jika sosok Rafael Struijk yang sudah datang jauh-jauh dari Belanda itu harus cedera dan tidak bisa main. Tetapi tidak masalah, yang jelas ini menjadi hal yang sangat bagus agar kedepannya Indonesia ini tidak diremehkan lagi. Walaupun pelatih dari Brunei dengan gamblangnya seolah meremehkan ya, dalam artian memang dia terlalu pede dan optimis, tetapi saya melihat itu tidak masalah. Dan yang terpenting kabar selanjutnya ini teman-teman, kita ketahui bahwa para pemain timnas ya ini sebelum era Sintayong ya, sebelumnya itu Sintayong sering sekali tidak memanggil pemain ya
karena indisipliner, atau kadang ada yang star syndrome. Artinya pemain-pemain itu terlalu gemerlap dengan media sosial. Itu tidak disukai oleh Sintayong. Dan saat ini saya melihat ada ya beberapa pemain, salah satunya adalah Pratama Arhan. Pratama Arhan ini seperti ini. Oke, menurut saya juga tidak masalah karena dia juga memiliki hak. Tetapi dengan mempublisnya ke media sosial, kemudian bagaimana dirinya ya mempublis, kemudian bagaimana dirinya selalu bucin di depan media sosial, di depan kamera, itu ternyata dengan penampilan performa menurun. Banyak kemarin ya dari beberapa supporter timnas itu beranggapan bahwa Arhan saat ini berbeda karena memang dia terlalu condong atau sudah terpengaruh dengan media sosial. Nah, ini memang hal ini yang sangat diantisipasi oleh Sintayong. Jangan sampai pemain itu nurun karena star syndrome, atau jangan sampai pemain itu turun karena merasa dirinya menjadi star di timnas Indonesia. Ini harapannya jangan sampai terjadi dengan sosok Pratama Arhan, karena kalau kita melihat sosok Pratama Arhan ini masih memiliki potensi, dan kita melihat bahwa jika kita suka dengan Pratama Arhan, kita dukung ya. Jangan sampai kita malah menghujatnya. Dalam artian dukungan ini kita berikan masukan, kita berikan saran agar nantinya Arhan bisa kembali top performa, karena kita sangat langka sekali ya memiliki pemain seperti Arhan. Untuk lemparannya oke ya, tidak pernah salah di lawan Brunei di leg pertama, tetapi bagaimana umpan-umpannya ya atau operannya itu selalu gagal. Nah, itu yang membuat kita sedikit kecewa ya. Tetapi yang jelas apa yang terjadi saat ini semoga saja itu lebih baik. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan statement dari pelatih Brunei dan juga kabar dari Pratama Arhan? Apakah kalian yakin nantinya Indonesia akan melaju di grup F dan akan berjumpa dengan Filipina dan juga Irak, dan kita bisa melaju ke fase berikutnya? Silahkan kalian tulis di kolom komentar. Paul, the technical director, we have spoke not only now, since September that we are working together. We have spoken many times about the Indonesian football. Of course, he has a big knowledge about this league, about some of the players, and we talked about that, and he helped us to know more about the Indonesian football. And about Taik is simple. We call up him, but he didn't come because personal reasons. We call up him, but we wanted that he come with us, that he play for the country, and that he